Selamat pagi. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya Pak Andre? Alhamdulillah Sehat-sehat ya? Pak, sehat dan merasa sangat bugar sekali hari ini. Alhamdulillah baik. Semoga Hmm. kesehatan itu membawa dampak yang lebih baik ya. Amin ya Allah. Kalau Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini Iya. lagi ya berbunga-bunga lah Oh, istilahnya. saya merasa senang sekali Pak di tengah kesibukan pian bisa berhadir di sini. Ya, kebetulan gini Pak, kami juga secara pribadi saya pribadi juga mendapat tugas sebagai Hmm. observer atau supervisor Oh iya. sampean Pak Andre di Hmm. kelas nantinya Ya Pak. ini sebagai awalan sebagai Hmm. praobservasi bagaimana nanti strateginya di dalam kelas dan Siap-siap. kemudian area-area yang mau dikembangkan dan Hmm. kemudian tujuan pembelajarannya kemudian strategi seperti apa nantinya ketika sampean menghadapi murid di kelas. Hmm. Baik Oke. Pak, ini kan sampean ngajar di kelas 12 ATPH ATPH. ya. Iya, Betul ATPH. ya. Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura. Agribisnis sangat menarik ya juga Pak, dari jurusannya juga sangat menarik dan Alhamdulillah, insya uh, Allah. apa namanya menjadi program unggulan dari pemerintah Ya, hari amin. ini, dan alhamdulillah juga sampai menjadi guru di sini ya, guru Alhamdulillah. agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, langsung saja Pak, Ya. uh, uh, berkaitan dengan nantinya sampai masuk di kelas. Yang menjadi pertanyaan saya pertama itu tujuan pembelajaran seperti apa yang Anda inginkan di Hmm. dalam kelas nanti ketika ngajar di ATPH. Ya. Baik Pak Ali, saya akan coba menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi alhamdulillah ini saya sudah berjalan sekitar minggu ketiga Pak, Ya. pembelajaran semester pertama ini. Dan pada tahap ini kami sudah mulai pemasangan ajir di lahan Pak. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu adalah murid mampu memahami cara dan prinsip pemasangan ajir atau penyangga pada tanaman buah semusim Pak. Nah kebetulan tanaman buah semusim yang kami tanam itu adalah buah melon. Wah, buah yang istimewa hari Iya, ini ya. alhamdulillah. Iya. Nah, nanti bisa kalau panen bisa saya minta ya berarti Oh, ya. boleh banget Pak. Nanti bisa wisata petik melon sendiri Pak. Diminta untuk dijual gitu Iya, ya. karena kami rencana itu bukan cuma untuk menanam saja Pak, Hmm. atau memenuhi tujuan pembelajaran yang ada di sini, tapi kami punya cita-cita atau angan-angan yang lebih Pak. Di mana nanti selain kami memproduksi buah melon, Hmm. kami juga menyediakan agrowisata Pak di SMPN Agrowisata. 1 Kintab. Jadi harapannya itu ya generasi muda ini bisa lebih tertarik lagi Pak dengan jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Oh, sangat eh, mulia sekali ya cita-citanya Alhamdulillah itu. insyaallah Pak. Karena kan ini berkaitan dengan hajat orang banyak ya Pak ya. Hmm. Karena selama manusia masih membutuhkan bahan pangan itu mungkin ATPH masih dibutuhkan di sana juga Pak. Hmm. Eh, Sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah, Ini terima kasih saya Pak. juga tertarik akan hal itu sebenarnya Pak. Iya. Namun ini Pak, nanti kan sudah tadi kan sudah diungkapkan sama sampean Hmm. tujuan pembelajaran yang tidak dicapai oleh Hmm. sampean tadi. Iya. Eh, Sekarang area pengembangan yang Hmm. tidak dicapai sama sampean itu Anda seperti apa sih dalam Hmm. kelas nantinya? Oke Pak, jadi untuk area pengembangan yang dikehendaki saya itu Pak, saya rasa kalau untuk masalah teknis itu ya Pak, itu sudah sangat terbuka lebar di Iya, media internet. sangat mudah lah Iya, dijangkau. asalkan ada kemauan aja gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah di sini saya tuh ingin fokus ke perubahan perilaku Pak. Heeh, Jadi perubahan perilaku murid yang berkaitan dengan kesiapan belajar murid, heeh, gaya belajar murid, dan serta mungkin saya akan mencoba menerapkan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses, Pak. heeh. Karena saya amati awalnya itu kan banyak keluhan dari guru-guru yang lain, Pak, Hmm. karena kesulitan apa yang memberikan pengajaran ke siswa-siswa Iya, saya. iya. Ternyata setelah saya amati, oh ini bukan karena siswanya bodoh, Pak. Heeh. Sekalinya mungkin karena gaya belajarnya siswa itu yang berbeda-beda. Oh, Makanya kedepannya saya itu ingin bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut. heeh. Mungkin ada yang pemalu, Pak, ada yang berani tampil di depan kelas, Berbeda-beda lah, problemnya berbeda-beda. berbeda lah di Iya, tepat ATPH ya Pak. sekali. Makanya dari keragaman itu nggak menjadikan saya itu minder atau gimana ya, Pak ya. Hmm. Justru itu memacu saya untuk
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi dalam hal ini baru saya menerapkan diferensiasi proses, Pak. Jadi saya memberikan tugas berupa proyek ke anak-anak untuk membuat miniatur pemasangan ajir, Pak. Nah itu untuk bahannya sendiri sudah saya siapkan sebelumnya, tapi saya tidak mengekang anak untuk memakai apa yang saya kasih, Pak. Anak bebas berekspresi menggunakan apa saja media yang ada di sekitarnya. Dan saya patok waktunya aja kapan terakhir dikumpulkan, seperti itu, Pak. Berarti analisis sementara sampai selama pertemuan-pertemuan sebelumnya itu apa namanya, setiap anak itu berbeda-beda ya. Iya, tepat sekali. Semua. Ya, gaya belajarnya, sangat beragam. Belajarnya, sehingga menimbulkan suatu ide atau cara pengembangan yang hendak dicapai itu melalui diferensiasi tadi. Betul sekali. Nah, dalam hal ini di diferensiasi apa tadi? Proses, Pak. Proses ya. Iya. Apa ya, Pak? Saya tuh merasakan sesuatu yang agak berbeda pada dengan anak-anak dulu. Jadi sebelumnya itu saya tuh beranggapan bahwa mungkin murid itu adalah kayak musuh kita yang harus kita luruskan kebenarannya, Pak. Tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, akhirnya saya sadar, Pak, bahwa mungkin murid kita ini bukanlah musuh bagi kita, tapi bisa dijadikan partner, Pak. Mungkin partner dalam berbisnis atau partner dalam pembelajaran mungkin untuk saat ini gitu, Pak. Jadi saya memberikan hak ownership kepada siswa bahwa pembelajaran ini adalah milik Anda juga gitu, bukan cuma milik saya. Jadi hanya apa ya, menuntun kalau diajar Dewantara ya. Tepat sekali. Lebih capek tapi saya lebih puas, Pak. Seperti itu. Jadi sealamiah ya. Iya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, Pak. Sangat menarik sekali ya model atau strategi atau area yang akan dikembangkan. Kemudian ketika muncul permasalahan yang berbeda-beda, termasuk dari kesiapan belajar, terus kemudian apalagi gaya belajar siswa, misalkan ada apa, kinestetik, visual, audiovisual juga, auditori ya. ya. Strategi apa sih yang Pak Andre persiapkan untuk menghadapi murid yang berbeda-beda? Ada yang ininya bagus, ada yang orangnya cerdas tapi mengganggu yang lain. Iya, ada itu. Itu seperti apa strateginya, Pak? Oke. Pertama itu, Pak, saya itu menyusun pembelajaran itu tidak sendirian, Pak. Jadi saya ketika ingin menyusun RPP atau mungkin kita sebut sebagai modul ajar ya kali ini ya. Modul ajar hari ini ya. Itu sebelum itu saya mengajak dialog anak-anak, Pak. Jadi kita merefleksi pembelajaran sebelumnya, apa sih kurangnya itu. Nah itu saya perbaiki di pembelajaran yang sekarang ini. Jadi ketika saya melibatkan siswa itu, banyak siswa itu yang mengeluh, Pak, katanya itu. Aduh, Pak, saya kok nggak bisa-bisa. Nah, saya itu kok agak sulit mengerjakan ini, Pak. Padahal sederhana aja gitu, Pak, yang saya kasihnya itu. Atau malas gitu. Malas itu ya. Akhirnya saya bebaskan siswa itu, Pak. Jadi sederhananya itu saya itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi kayak siswa yang pemalu itu saya bebaskan untuk mengerjakannya di rumah, Pak. Dengan bahan-bahan yang ada di rumah yang tidak memberatkan dia, tapi dia bebas berekspresi untuk apa ya, menghasilkan karya seni. Jadi tugas saya itu bukan cuma apa ya, Pak, teknisnya saja gitu, Pak, tapi di sana itu saya tuh ingin menyaksikan inisiatif dari siswa, terus apa itu kemampuan kreativitasnya, Pak, terutama itu. Jadi mungkin untuk itu aja. Tapi lebih jauh lagi, Pak, kenapa saya menerapkan diferensiasi proses ini adalah karena itu bisa meminimalisir kerugian saya di lahan, Pak. Jadi pertimbangan ini juga ya. Iya, ekonomis. Ekonomis ya. Iya, karena bisa dibayangkan, Pak, ketika nanti siswa-siswa kami praktik di lahan, tapi dia itu tidak paham apa yang dia kerjakan, itu bisa menimbulkan bencana bagi proyek saya, Pak. Jadi saya pahamkan dulu dengan media-media yang ada bahwa nanti yang akan kita lakukan di lahan itu seperti ini loh. Nah, ternyata memang terjadian, Pak. Jadi ketika siswa itu mulai mengerjakan tugas yang saya berikan, itu ternyata banyak sekali halangan dan rintangannya, Pak. Ada yang tidak tahu bagaimana cara mengikat ajir dan lain sebagainya. Nah, dari sana akhirnya mereka belajar sendiri, entah itu lewat dari internet, dan alhamdulillah bisa merangsang pembelajaran lebih aktif lagi. Gitu. Sangat menarik sekali ya, tergantung dari muridnya ya, bagaimana caranya dibebaskan ya, sesuai dengan ya alur pikirnya mungkin. Iya. Tapi saya nggak membebaskan secara total loh, Pak. Maksudnya saya masih tetap menetapkan target, Pak. Jadi kayak bebas caranya menggunakan material apa saja
Yang penting rangkanya harus seperti ini, sama apa itu Pak, waktunya itu harus terakhir hari ini gitu Pak. Kalau misalnya lebih waktu itu nilainya berkurang. Sama dengan kayak materi di guru penggerak ya. Iya, tepat sekali. Itu saya menerapkan semuanya Pak, karena memang terbukti sangat efektif gitu ya Pak. Sangat apa ya, menarik sekali ya diskusi karena waktu yang tidak memungkinkan ini, kita terbatas Pak. Mungkin saya cukupkan di sini. Ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan pra observasi ini sudah berjalan dengan baik dan terima kasih Pak, sesuai dengan dalam istilah itu alur tirta katanya. Iya, tirta, mengalir seperti air ya. Mengalir seperti air tirta itu kan. Mungkin itu saja dari saya selaku supervisor yang diberikan tugas kepada saya Pak. Dan mudah-mudahan pembelajaran nantinya di kelas terutama kepada murid itu bisa mengena betul lah. Amin. Bisa ada perubahan yang signifikan, terutama berkaitan dengan tadi kemerdekaan murid. Kebebasan murid dalam melakukan hal-hal teknis yang sampean strategikan tadi berkaitan dengan diferensiasi proses ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan pada sampean. Aman Pak ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya. Sudah siap semuanya pagi ya. Benangnya pun sudah menggunakan bedang ini ya, nilon ya Pak ya? Enggak Pak, yang biasa aja Pak. Benang biasa aja? Oh iya, keren sekali. Oke, nah ini yang dimaksud. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Mungkin masih berputar sebagai materi yang sama ya, tentang pengajaran. Jadi Bapak sudah memberikan kemarin bahasannya berupa tersegi sih betul ya. Sebenarnya itu Bapak terinspirasi dari video di YouTube atau IG yang berkaitan dengan orang-orang konstruksi yang merakit bangunan, merakit jembatan gitu ya. Nah mereka itu membuat jembatan yang terbuat dari besi tinggi dan ternyata memang jembatan yang luar biasa. Tidak ada skalanya yang aslinya. Makanya tidak mengherankan kita juga buat seminiatur mungkin. Jadi bisa dilaksanakan dengan seefektif mungkin. Kenapa? Kalau kita langsung praktik ukuran yang besar, bangunan itu kan besar ya. Kalau misalnya Anda nggak paham konsepnya itu seperti apa, mungkin kita bisa menanggung derita kerugian. Itu untuk kali ini Bapak tidak merencanakan untuk rugi, tapi untuk kali ini Bapak ingin merencanakan untung besar. Bukan cuma Bapak yang untung, tapi Anda semua akan untung ya. Jadi nanti ketika tanamannya sudah ditanam, nanti tiap kelompok itu ada 3 orang ya. Nah 3 orang ini bertanggung jawab terhadap 3 bedingan, di mana anggotanya itu masing-masing bertanggung jawab pada bedingannya masing-masing. Semakin bagus tanamannya, semakin banyak buah yang dihasilkan, maka keuntungan yang didapatnya pun akan semakin besar. Karena nanti pas pemanenan itu akan dipanen per kelompok dan per orang ya. Kita timbang, Aji dapat berapa kilo hewannya, Bayu dapat berapa kilo hewannya. Nah itulah yang nanti akan kita komparasikan dengan uang. Insyaallah ya. Nah jadi mungkin Anda ada yang mau pergi piknik, Anda ingin yang pergi ke bioskop gitu ya, itu bisa mendapatkan uang. Jadi pertanian ini memang salah satu bisnis yang paling real untuk saat ini ya. Kenapa? Kita bisa menyediakan bahan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu ya, jadi tanpa kita membanding-bandingkan dengan jurusan lain, tapi itulah salah satu kelebihan yang kita punya. Jadi ingat pola pikir aset ya. Jadi kita tidak fokus terhadap kekurangan, tapi kita fokus terhadap kelebihan. Apa sih kelebihan yang kita miliki? Sudah dikerjakan tugasnya yang kemarin? Sudah. Kita harus merakit apa aja yang menjadi kelebihan kita? Sudah. Sudah. Nanti Bapak lihat hasilnya ya. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Apita Yayana? Ada ya.
Ahmad Rehan. Kurang penting. Sakit. Iya. Futsal. Futsal Pak. Turnamen kayaknya Pak. Oke, nanti Bapak konsultasi ke orangnya ya. Kalau sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Pak. Andika Gustiawan. Sakit. Andri Setiawan. Bulan. Saja. Yang nanti Bapak pastikan ya. Bayu Cahyo. Darwandi. Dwi Octavia. Eka Nurjana. Ferdi Herianto. Ica. Alasannya? Saya tahu. Ada yang dikasih kabar? Harga ini? Nanti Bapak tanya ke wali kelasnya ya. Dimas Riani. Irfansyah Ramadhani. Jeffrey Aulia. Paulius Harway. Dina. Mirza. Zikri. Nur Wahid Asraf Ibrahim. Nur Yoga Pamungkas. Pulang kok tadi. Sakit kan? Iya. Rahmat Hidayat. Ramdhani. Dua. Ramses Malau. Nanti Bapak panggil sudah 2 kali apa ya? Riki Dharma. Sama Pak. Sama. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Semua kesempurnaan ada dari Allah. Kalau kelemahan dari diri Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak Ali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin. Langsung saja ya Pak, karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Tema kali ini atau yang saya omongkan ke sampean itu berkaitan dengan pasca observasi yang telah dilakukan sebelumnya di hari Senin ya Pak, di hari Senin kemarin. Mohon maaf karena waktu ya, jadi agak molor sedikit observasinya ini Pak. Langsung saja gini Pak, ini pasca observasi setelah saya mendengar kemarin tujuan pembelajaran sampean, pertanyaan yang saya ingin saya dapat dari sampean berdasarkan observasi di kelas kemarin, di kelas 12 HTPH, berkaitan dengan aktivitas pengembangan Pak. Aktivitas pengembangan itu seperti apa sih sampean ketika di kelas? Baik Pak, jadi memang untuk aktivitas pengembangannya alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat lancar Pak. Terbukti dari antusiasme siswa yang cukup tinggi gitu dengan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Memang dampaknya itu jeda waktu pengumpulan tugas itu menjadi lebih lama Pak. Tapi dengan waktu yang lebih lama itu serasa impas ketika siswa itu bisa menjalankan tugas dengan diferensiasi proses yang beraneka ragam, namun tujuan akhirnya sangat memukau sekali gitu. Jadi itu termasuk ke tujuan pembelajaran ya kemarin ya Pak. Ini Pak, area pengembangan yang tidak dicapai itu seperti apa kemarin di kelas itu? Siap. Yang pertama itu perubahan perilaku siswa Pak. Jadi selama ini yang saya hadapi itu kan siswa itu serasa kurang disiplin dan kurang bergairah dalam menghadapi pembelajaran. Akhirnya saya mencoba untuk meningkatkan kedisiplinan itu dengan cara menerapkan diferensiasi pembelajaran. Jadi waktu itu saya mencoba memberikan tugas kepada rekan-rekan siswa kita, yaitu untuk mengerjakan model pembuatan ajir Pak. Jadi
perubahan perilaku itulah perubahan sikap yang tadinya itu nggak disiplin menjadi disiplin, dan yang tadinya tidak antusias menjadi lebih antusias Pak terhadap pembelajaran ini. Berarti indikatornya itu ya, jadi ada perubahan, dan yang menjadi problem berarti ini apa namanya, pengumpulan tugas itu akan lebih lama. Cuman kelebihannya itu ya, diferensiasi proses tadi. Terus itu masuk dari indikator ya Pak? Iya, tepat sekali Pak. Nah, terus strategi yang digunakan kemana atau dipersiapkan kemana seperti apa itu Pak? Iya Pak, jadi seperti yang sudah saya rencanakan sebelumnya, meskipun tidak sepenuhnya bisa saya terapkan Pak, saya itu menggunakan strategi diferensiasi pembelajaran dengan khususnya itu diferensiasi proses Pak. Lalu untuk menjaga bahwa itu tetap berjalan dengan lancar, saya menguatkan dalam hal pengawasan ya Pak. Jadi memang siswa itu diberikan tugas secara bebas secara pengerjaannya, materialnya boleh dari apa saja, yang penting tujuan dari dan makna dari tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, oleh karena itu saya itu senantiasa menemani siswa ketika menjalani proses itu Pak. Jadi saya tetap hadir di sana mendampingi, sharing dan juga berdiskusi dengan siswa gimana kalau ini seperti ini Pak, ini kalau seperti ini. Nah akhirnya semua itu bisa berjalan seperti bahkan melampaui dari harapan saya sebelumnya. Berarti sangat sangat bermanfaat sekali ya strategi yang digunakan seperti itu. Bahkan apa yang telah kita pelajari di guru penggerak berkaitan dengan rencana apa namanya ini modul 2.3 sangat bermanfaat ya bagi sampean. Terus yang menjadi faktor pendukung atau ini apa namanya agar program itu atau strategi itu bisa berjalan dengan baik itu seperti apa? Tadi diferensiasi proses ya? Iya, tepat sekali Pak. Menurut saya itu banyak sekali faktor ya Pak, terutama mungkin dengan guru-guru terkait seperti wakil kurikulum dan kepala sekolah gitu Pak. Mungkin awal itu kan ada timbul permasalahan kan, apa sih saya menggunakan media tusuk sate sebagai media pembelajaran untuk pembuatan ajir gitu Pak. Kenapa tidak langsung saja seperti itu? Akhirnya setelah saya berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, saya menjelaskan bahwa memang anak itu diperlukan model dulu gitu Pak, supaya dia itu tahu ketika nanti di lapangan itu seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah dengan strategi seperti itu dapat terlaksana dengan baik, dan saya rasa faktor yang paling menunjang itu adalah izin dari kepala sekolah, apresiasi dari guru, atau pengertian dari guru, dan juga antusiasme dari siswa. Betul Pak. Jadi tadi kan sudah diungkapkan juga berkaitan sedikit tentang ini apa ukuran keberhasilan ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang tadi ukuran keberhasilan bagaimana sampai mengajar di 12 HTPH kemarin. Siap. Sebenarnya saya masih mengikuti dari pemerintah ya Pak ya, bahwa untuk kurikulum itu yang paling terpenting adalah capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, selama tujuan pembelajaran itu tercapai dan bisa dirasakan oleh siswa, menurut saya itu sudah merupakan sebuah keberhasilan. Ya. Bervariasi juga nggak apa-apa, jadi strategi ya Pak. Ya, pengetahuan dan keterampilan Pak. Nah, namun ada satu hal lagi yang memang harus saya kembangkan, itu terkait dengan KSE Pak. Itu kan siswa itu nggak cuma dinilai dari pengetahuan dan keterampilan, tapi juga dari sikapnya. Bagaimana attitude dia terhadap guru, terhadap sesama teman, dan juga bagaimana etika kesopanan ketika mereka berdiskusi Pak. Saya rasa itu harus kita tekankan lagi. Mungkin itu saja Pak dari saya karena waktu yang sangat singkat. Terima kasih sudah bisa berdiskusi dan bisa hadir ke sini Pak Andre. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau observasi ini mulai dari pra, terus pelaksanaan observasi sampai terakhir ini pasca observasi bisa kita perbaiki kalau ada kekurangan. Dan mudah-mudahan ini juga berjalan lancar ya nanti untuk seterusnya. Mungkin itu saja dari saya selaku supervisor atau observer dari Pak Andre ketika di kelas kemarin. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih pada Pak Ali dan Pak Andre sudah melakukan coaching supervisi akademik. Namun Ulun selaku pengajar praktik ingin memberikan umpan balik sedikit ya, bukan bermaksud menggurui gitu, bukan. Apa yang pian-pian lakukan tadi, coaching yang pian lakukan tadi sudah sangat baik. Cuman alangkah baiknya Ulun memberikan umpan balik lagi ya, gitu, biar kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Oke, jadi pada proses coaching supervisi akademik yang pian lakukan tadi itu mungkin Pak Ali ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Yang pertama itu Pak Ali di awal belum menyampaikan tujuan percakapan. Harusnya kan disampaikan gitu loh, bahwa hari ini kita ya mau melakukan coaching terkait pasca observasi, gitu, tujuannya apa gitu. Kemudian indikator ketercapaian belum ditanyakan. Indikator ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Andre tadi bahwa mengikuti program pemerintah ya, bahwa pembelajaran itu berhasil ketika tujuan pembelajaran tercapai gitu. Cuman indikatornya belum ditanyakan lagi, harusnya kan ada lagi pertanyaan dari Pak Ali gitu. Nah, indikator ketercapaian pembelajaran itu apa gitu, harusnya itu gitu. Yeah. Kemudian yang terakhir Pak Ali ketinggalan, rencana aksi pengembangan dirinya nggak ditanyakan Pak. Enggak, jadi ketinggalan. Nah, itu umpan balik dari Ulun. Tapi kalau berdasarkan penilaian Ulun sudah sangat bagus. Nggih. Mungkin karena itu tadi kata Pak Ali, kejar waktu kita Jumat ya hari ini. Nggih. Sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih. Nggih, aja. Sama-sama Bu. Terima kasih atas masukannya. Ada 3 hal yang perlu kita perbaiki Pak berkaitan dengan supervisi pasca observasi kelas hari ini. Tujuan percakapan pasca ini tidak diungkapkan tadi, dan kemudian indikator, dan kemudian yang ketiga rencana aksi. Nanti kedepannya ketika ada supervisi lagi kita perbaiki dan kita lengkapi lagi. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.